Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhawati wa ahibbai fillah. Perlu kita ketahui bahwa mahir dalam bahasa Arab bukanlah tujuan utama kita. Namun, dia hanyalah wasilah atau sarana atau kendaraan untuk bisa sampai kepada tujuan yang lebih uzma, tujuan yang lebih utama lagi, yaitu fahmu kalamillahi dan fahmu kalamir Rasul, yaitu bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ini bersumber dari bahasa Arab. Sehingga jika kita ingin mengambil agama kita ini dengan jernih, murni, tanpa ada kekeruan sedikit pun, maka hendaknya kita mengambilnya dari sumbernya, sehingga mahir dalam berbahasa Arab merupakan kuncinya. Dengan mahir bahasa Arab, kita bisa mempelajari ad-din ini langsung dari sumbernya insyaallahu ta'ala. Baik. Alhamdulillah kita sudah mempelajari al-wahdatul ula was-saniyah dan sekarang kita masuk ke al-wahdatus salisah. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk mempelajari kitab ini sampai jilid yang keempat insyaallah ta'ala. Baik, di hadapan kita ini ada kata as-sakanu. As-sakanu, kalau kita melihat di sini, ya mungkin kita melihat ada gambar rumah. Tayyib. Apa itu as-sakan? As-sakanu fi'ilnya atau kata kerjanya dari kata sakana yaskunu. Kemudian isimnya sakanan wasukna. Jamaknya dari kata sakan itu masakinu. Ya, dalam Al-Quran itu sangat banyak. Masakinu tarudaunaha. Ya, kata as-sakan juga sangat banyak. Nah, kata as-sakan ini memiliki dua makna. Namun, dalam kitab kita yang dimaksud adalah yang pertama ini, yang aqomah. Ya. Jadi yang pertama yaitu aqomah atau menetap. Biasa kita mengatakan bermukim atau menetap di satu tempat. Seperti dalam firman Allah, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Di sini ada kata sakana yang berarti Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal. Jadi makna as-sakan yang pertama yaitu tempat tinggal. Kalau aqoma ini fi'il. Ya, tinggal, sedang tinggal atau telah tinggal. Ini fi'ilnya. Yang kedua, makna lain dari kata as-sakan yaitu tawaqqafat harakatuhu wa hada'a atau sakinah, yaitu berhentinya pergerakan dan tenang atau sakinah. Seperti dalam firman Allah, faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana.
Dialah Allah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Sehingga di sini kata sakan diartikan sebagai beristirahat. Beristirahat kan kita berhenti dari pergerakan, kita menjadi tenang. Kalau kita bekerja berarti kita bergerak dengan banyak. Kalau berhenti dari pergerakan berarti kita sakanan atau istirahat atau diam dan tenang. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu yang pertama bermakna sebagai tempat atau tempat tinggal, yang kedua bermakna sakinah atau ketenangan. Yang kedua, di al-mufradat kita ya, di sini ada 8. Yang pertama yaitu ada kata baitun. Baitun jamaknya yaitu buyutun. Seperti dalam firman Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi di sini ada kata bait, baitika. Di sini ada dua kata, baitika. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Jadi kata bait ini atau buyut ya banyak dalam Al-Quran juga, ini hanyalah salah satunya. Kemudian ada kata syakkotun. Syakkotun kita bisa melihat di gambar, ini adalah ada bangunan yang tinggi, bangunan hunian yang tinggi. Dalamnya itu ada syakkah. Jadi syakkah itu jamaknya syukokun, ya bisa juga syakkotun, yaitu juz'un min binayatin sakaniyatin taskunu fihil a'ilatu. Jadi bagian dari binayatin sakaniyah, rumah hunian atau bangunan hunian. Bagian kecil dari bangunan hunian, taskunu fihil a'ilatu, di mana keluarga bisa tinggal di dalamnya. Jadi di dalam bangunan yang besar ini ada banyak syakkoh di dalamnya atau apartemen. Jadi syakkoh ini bisa diterjemahkan sebagai apartemen. Selanjutnya ada kata rokmun. Ini adalah rokmun. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, ila akhirihi disebut rokmun. Jamaknya arqamun, ya angka. Kemudian ada kata hayyun. Hayyun, jika kita melihat gambar, ini ada pintu rumah, ini ada pintu rumah, dan seterusnya, ini kelihatannya padat, penduduknya padat, kemudian jalanannya sempit masuk ke dalam. Ya, ini disebut hayyun. Jamaknya ahyaun. Dan di sini kata hayyun ini bisa bermakna dua, namun yang dimaksud dalam kitab kita ini yaitu yang ini, ya, makna yang kedua. Jadi makna yang pertama yaitu khilafu mayyit. Jadi kebalikannya mayyit, jadi hidup. Jadi hayyun itu kebalikannya, yang dimaksud dengan yang pertama yaitu pengertian hayyun yang pertama yaitu kebalikan dari mati, ya, yaitu berarti hidup. Seperti dalam firman Allah, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, ya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Ya, kemudian yang kedua,
mintaqatu suknahu atau al-makanul ladzi fihi buyutun katsirah, yaitu tempat yang di dalamnya terdiri dari banyak rumah. Jadi seperti kompleks ya, kompleks, daerah atau kawasan ya bisa semua atau kompleks. Jadi disebut hayyun, disebut tempat itu juga bermakna hayyun, apalagi kalau misalnya dalamnya itu banyak rumah, disebut hayyun karena di dalamnya itu ada kehidupan. Banyak orang yang tinggal sehingga ada kehidupan di situ. Dan kebalikannya seperti kalau kita lihat di Sahara atau di padang pasir, itu kan tidak ada orang yang tinggal di situ. Sehingga di Sahara itu juga disebut dengan makanul mayyit atau tempat yang mati atau tempat yang tidak berpenghuni. Ya, kenapa disebut tempat yang mati? Karena tidak ada penghidupan di sana. Jadi kebalikannya, ketika ada tempat yang dalamnya itu banyak penduduknya, disebut dengan tempat yang hidup atau hayy, karena ada penghidupan di sana, ada kehidupan. Selanjutnya ada kata yaskunu. Ini fi'il, kata kerja dari fi'il sakana yaskunu uskun. Jadi yaskunu ini dia laki-laki sedang tinggal. Jadi kata yaskunu ini jika kita ingin mengubahnya, ini fi'il madinya sakana, untuk fi'il mudhari'nya yaskunu. Yaskunu. Jadi huwa yaskunu. Dia laki-laki sedang tinggal. Jika kita ingin mengubahnya ke hiya, di bab 2 sudah kita pelajari, berarti hiyanya diganti menjadi huruf ta. Jadi taskunu. Kemudian kalau anta, kalau kita mau ubah menjadi anta berarti tetap sama, ta juga awalnya. Taskunu. Nah, sekarang kalau kita mau ubah menjadi ana, dari anta taskunu menjadi ana, huruf tanya diubah menjadi a. Askunu. Seperti dalam percakapan nantinya insyaallah. Jadi kalau ana askunu, kalau anta taskunu, kamu tinggal. Kalau hiya, dia perempuan sedang tinggal. Huwa, dia laki-laki sedang tinggal. Kemudian ada kata la. La di sini bermakna dua atau memiliki dua makna. Yang pertama yaitu la bisa bermakna sebagai harfu nafyin. Apa itu harfu nafyin? Harf yang berfungsi untuk meniadakan sesuatu. Seperti dalam firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi la di sini berfungsi sebagai apa atau diterjemahkan sebagai tidak. Jadi dia meniadakan sesuatu. Kemudian harfu nahyin, ya, huruf la ini bisa berfungsi juga sebagai pelarangan, melarang sesuatu. Seperti dalam firman Allah, wala tamshi fil ardi maraha.
innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Jadi di sini pelarangan, janganlah, berfungsi sebagai pelarangan. Adapun dalam kitab kita bab 3 ini, la yang dimaksud dalam percakapan itu berfungsi sebagai nafyin. Yang pertama ini. Kemudian di sini ada al-mataru. Seperti yang kita lihat dalam gambar, ini ada pesawat. Di sini ada tempat penantian. Makanu mughadarati ta'irati wa hubutiha. Jadi tempat berangkat dan turunnya pesawat atau irat pesawat. Jadi al-mataru itu bandara. Kalau ta'ir, ya ta'irah itu pesawatnya. Ya mughadarah berangkat, hubut turun. Kemudian ada kata al-jami'atu. Jamaknya yaitu jami'atun, yaitu muassasatun ta'limiyatun, ya yayasan pendidikan, tata'allafu min kulliyatin mukhtalifah, yang di dalamnya itu ada banyak kuliah-kuliah. Ya, tudarrasu fihal ulum wal adab wal fununu al mukhtalifah. Di dalamnya itu dipelajari berbagai ilmu, adab, dan lain-lainnya. Ba'dal marhalatis sanawiyah, setelah seseorang melewati tingkatan SMA. Jadi dia jamiah itu perguruan tinggi atau universitas. Kemudian ya sudah selesai, alhamdulillah. Kita kembali ke kitab kita. Jadi al-mufradatu al-ardu unzur wastami' wa a'id. Baitun, syaqqatun, rokmun, hayyun, yaskunu, la, al-mataru, al-jami'atu. Jadi ini merupakan ad-darsu at-tasi'a asyar atau dars 19. Di sini yang bercakap ada Ahmad dan Hasan, Ahmadu dan Hassanu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ahmadu, aina taskunu? Ya, aina taskunu? Di mana Anda tinggal? Hassanu, askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Ya, askunu fi hayyil matar. Askunu berarti ana. Ana askunu berarti saya tinggal. Fi hayyil matar, di kompleks bandara. Wa aina taskunu anta? Dan di mana Anda tinggal? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ati. Ana askunu berarti saya tinggal di kompleks jami'ah atau universitas. Hal taskunu fi baitin? Apakah Anda tinggal di sebuah rumah? Ahmad menjawab, na'am, askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. Wa hal taskunu fi baitin? Dan apakah engkau juga tinggal di rumah? Hassanu menjawab, la, tidak. Askunu fi syaqqatin. Saya tinggal di syaqqah atau apartemen. Ahmadu, ma rukmu syaqqatika? Ya, berapa nomor apartemen Anda? Hassanu, khamsatun. Wa ma rukmu baitik? Dan berapa nomor rumahmu? Ahmadu,
tis'atun. Ya, Masya Allah. Jadi sekarang kita mendengarkan dulu hiwar dari audio. Silakan kita dengarkan, kemudian sesi kedua kita ulangi. Yang pertama kita dengarkan dulu. الوحدة الثالثة السكن الدرس 19 الحوار الأول انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. ما رقم بيتك؟ 9. Ya, alhamdulillah. Kemudian di sini ada tadribun. Sil bainal kalimati, ini al-kalimah, was-surati, ini as-surah, al-munasibati, yang cocok. Jadi sama saya dengan bab-bab sebelumnya. Sil, hubungkan antara kata dan gambar yang cocok. Ya, hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.